الحمد لله رب العالمين. Ini at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Ini makna yang pertama, separuh dari iman. Makna yang kedua adalah kesucian itu adalah setengah dari keabsahan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Beringin Anom, jamaah kajian Ahad pagi Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita niatkan kehadiran kita di majelis ini memenuhi panggilan Allah, seruan Allah untuk menegakkan sholat berjamaah, memperbagus wudu dari rumah, ya, meskipun dalam keadaan yang sulit, dingin-dingin, habis hujan. Kemarin hujan gitu Pak? Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujannya kadek terus banget Pak. Ketahuan di rumah saya itu bocor, ketahuan. Mudah-mudahan yang di Beringin tidak ada yang bocor, insyaallah. Tidak hujan sih Pak? Wah, alhamdulillah. Di kandang itu terus kadek banget Pak kemarin, masya Allah. Ya, makasih Pak. Bismillah. Terus kadek banget itu. Jadi alhamdulillah kita ingatkan yang punya kerabat sulit punya anak, itu diantara ikhtiarnya adalah mandi berhujan-hujanan itu. Jadi hujan itu fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan air hujan itu dihidupkanlah segala sesuatu di bumi yang mati. Situbondo, Pasuruan, Probolinggo, Pantura ini Pak, ini kalau sudah musim kemarau itu kan kering semua itu.
Insya Allah dengan hujan itu, sekali hujan itu insya Allah nanti Allah tumbuhkan itu, tidak saja tumbuhan rumput atau tanam-tanaman, termasuk mudah-mudahan ternak kita, termasuk tadi diantaranya yang pengen nambah momongan tapi sulit nggak nambah-nambah karena keburu dulu dipasangin kontrasepsi atau apa, kemudian sudah pengen punya momongan dilepas keterusan tidak punya anak. Itu ada Pak seperti itu. Salah satu terapinya adalah ketika turun hujan langsung Allahumma shayyiban nafi'a, istri hujan-hujani suami juga, tapi jangan di tempat umum, tempat terbuka terus nggak pakai baju loh Pak. Di tempat yang terbuka dalam arti air hujan langsung, benih air hujan ditadai, ditampung di bak terus buat mandi benih. Jadi harus ya kalau punya balkon di atas atau halaman jemuran di atas rumah itu, atau di belakang rumah ya, di belakang rumah yang tertutup begitu, hujan-hujan sudah itu niat bismillah menyuburkan segala sesuatu yang mati dalam tanda kutip itu hujan. Situ Bondo karakternya itu sepertinya beberapa tahun saya di sini mulai hujannya belakangan, selesai hujannya duluan. Tempat lain sudah pada hujan, sini belum. Tempat lain masih hujan, sini selesai hujannya Pak. Begitu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Bab kita masuk bab sabar. Bulan lalu kita sudah selesaikan bab muqaddimahnya. Maka malam ini, pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama di bab sabar ini. Tetapi dalam urutan kitab kita Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi menempatkan di urutan ke-25 hadis babus sabar. Kita bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan kelak kesempurnaan kehambaan kita, amal kita, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dari sebab diantaranya yang kunci adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah, tentu atas ridho, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis yang ke-25, wa an Abi Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Abu Malik menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman, kesucian itu setengah dari iman. Ada yang mensyarah kata iman ini disebut atau diterjemahkan dengan sholat, nanti akan ada penjelasan. Jadi diterjemahkan kesucian itu setengah dari sholat. Walhamdulillahi tamla'al mizan, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan, memenuhi mizan di yaumil mizan, memenuhi timbangan di yaumil mizan nanti. Kalimat alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah ini memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kakak duduk, kakak duduk. Nah gitu, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Nanti kita urai ya Pak, ini kita terjemahkan dulu. Kemudian bainas samawati wal ard was sholatu nurun, salat itu cahaya, was shadaqatu burhanun, sedekah itu sinar, sinar yang terang. Nanti ada bedanya antara cahaya dengan sinar. Burhanun was sabru diyaun,
Ya, maaf. Wasodaqatu burhanun. Sodakoh itu bukti keimanan. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinar yang terang bagaikan obor. Wal Qur'anu hujjatul lak au alaik, dan Quran itu adalah hujah bagi engkau, alaika bagi laka bagimu, hujah atau senjata argumen yang akan membela kelak di hari perhitungan, au alaik, dan juga sebaliknya bisa menjadi senjata yang akan menghabisi kalian. Loh, ini Masya Allah Pak. Jadi Al-Quran itu seperti pisau bermata dua, bisa menjadi senjata buat kita, keselamatan kita, pun juga di saat yang sama sangat mungkin bisa menjadi senjata yang menusuk kita. Wal Qur'anu hujjatul lak au alaik, kullu nafsi yautu faba'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang setiap hari berpagi, mengawali paginya dengan mempertaruhkan nafsahu, dirinya, atau menjual dirinya. Kemudian maka di antara mereka setiap orang ini ada yang menyelamatkan, atau ada yang menyelamatkan dirinya, dan ada yang membinasakan dirinya. Rawahul Muslim. Kita lihat satu persatu, mengingat Rasul itu ana utitu jawami'ul kalim, aku dianugerahi oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemampuan berkata singkat tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luas. Ini agak panjang, tetapi sesungguhnya tidak sepanjang kalau kita uraikan. Di tempat lain ini menjadi 6 pertemuan Pak, ya, karena masing-masing item itu sangat rinci, sangat detail, dan perlu penjelasan yang sangat kompleks, komprehensif. Tapi tidak apa-apa, di sini nanti kita ambil poin-poin sekaligus. Sebenarnya kalau kita bertolabul ilmi itu Pak, iman kalau tidak mencatat, karena nanti habis di sini habis. Nah, oleh karenanya saya menyikapinya ini direkam, diabadikan di media sosial, jejak digital. Jadi nanti meskipun jamaah Huringin Anom tidak bawa catatan, nanti kalau sudah tayang bisa diamati lagi. Oke. Bismillah. Jadi Nabi menyatakan bahwa at-tuhuru satrul iman, kesucian itu adalah sebagian dari iman. Kesucian ini hadis yang sahih seperti ini Pak. Kalau yang berlaku selama ini seperti kita masih kecil, mulai kita kecil itu an-nadhafatul minal iman, ditulis itu kebersihan sebagian dari iman. Itu tidak ada hadis yang sahih seperti itu. Yang sahih sebenarnya seperti ini. Maka di rumah itu, di Al-Firdaus itu ada TK, ada KB. Itu dulu mengkonsep itu, asatidahnya itu, termasuk ini dimasukkan karena masuk dalam kurikulum katanya. Ya kalau gitu jangan an-nadhafatul minal iman. Tuh, ambil yang ini, at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Ini makna yang pertama, separuh dari iman. Makna yang kedua adalah kesucian itu adalah setengah dari keabsahan sholat. Dimana sholat itu kalau tidak tuhur itu adalah toharoh, bersuci Pak, bersuci. Orang sholat kalau tidak bersuci, ya tidak sah sholatnya. Maka sholat itu wajib didahului dengan bersuci atau berwudu. Yang hadas besar ya harus mandi junub itu. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, anak saya di rumah sakit ketika masuk itu masih haid,
di rumah sakit lama sampai akhirnya selesai, tapi masih kalau kena air itu masih tambah sakit. Ini gimana solusinya Ustadz? Padahal anaknya sudah pingin sholat. Ya sudah, ketika terhalang terkena air atau tidak ada air, itu meskipun hadas besar, itu cukup dengan tayamum. Tidak ada itu tayamum untuk hadas kecil, tayamum untuk hadas besar, tidak ada. Tayamum ya hanya tayamum, berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar.